Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang industri keuangan non-bank atau IKNB syariah. Industri keuangan non-bank atau IKNB syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tamrin Abdullah bahwa industri keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Ruang lingkup IKNB sendiri adalah lembaga pembiayaan seperti asuransi, dana pensiun, leasing, modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan IKNB syariah sebagaimana IKNB konvensional, yang membedakan adalah dalam pelaksanaannya IKNB syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai-nilai yang terkandung dalam praktek bisnis IKNB syariah secara tidak langsung mengadopsi perintah yang terdapat dalam Al-Quran untuk membentuk manajemen sebuah industri keuangan non-bank yang baik. Berikut adalah 6 nilai-nilai yang terkandung dalam praktek bisnis IKNB syariah, yaitu yang pertama adalah profesionalisme, yang kedua, prinsip perencanaan, yang ketiga, prinsip musyawarah. Kemudian yang keempat adalah prinsip pengawasan, yang kelima, prinsip keterbukaan, dan yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Jenis-jenis IKNB syariah ada 4, yang pertama, asuransi syariah. Yang kedua, pegadaian syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Dan yang terakhir, dana pensiun syariah. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata asuranti dalam bahasa Belanda, atau assurance dalam bahasa Perancis, atau assurance atau insurance dalam bahasa Inggris. Definisi asuransi syariah. Secara umum, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad ataupun perikatan yang sesuai dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha dalam asuransi syariah ada 3, yaitu yang pertama adalah asuransi jiwa syariah, yang kedua asuransi kerugian syariah, dan yang ketiga reasuransi syariah. Adapun akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaru dan tijarah. Pegadaian syariah. Dalam istilah Islam, gadai atau tersebut rahan diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai pinjaman atau marhum bih. Sehingga dengan adanya tanggungan utang ini, seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Reksadana syariah. Reksadana terdiri dari 2 kosakata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti kumpulan uang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek manajer investasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana adalah masuk dalam kerangka muamalah Islam. Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi reksadana syariah, yakni tidak melakukan investasi ke dalam perusahaan-perusahaan bisnis, utamanya yang memproduksi, menjual, mendistribusikan makanan dan minuman haram, perjudian, jasa, dan barang-barang porno. Dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Video grafis ini disusun oleh kelompok 13 yang terdiri dari 1. Angelin Widawitiani dengan NIM 205231300, 2. Ricky Syafandi dengan NIM 205231311 dari kelas 3H Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Sekian video grafis dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.